بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah wirid yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, mari kita awali majlis kita ini dengan menghadapkan pujian kita kepada Allah dan kita syukuri segala rahmat dan nikmatnya. Kalau tidaklah karena rahmat Allah dan karunia Allah, malam ini tentu saja kita tidak dapat hadir. Allah beri kita hidayah untuk memperkuat kemauan kita. Tidak semua orang yang dapat menikmati rahmat Allah senja ini. Ada yang masih belum sempat datang ke masjid ini, padahal mereka masih berada di rumah, suami, istri dan anak. Ada orang yang berkemauan untuk datang ke masjid tapi dalam perjalanan. Ada yang kemauannya untuk datang berjamaah tapi dia sakit. Namun kita terlepas dari semuanya itu. Kemudian perkuat rasa syukur kita itu dengan doa kepada Allah. Allahumma awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman. Walaupun dia seorang raja kaya, berkedudukan tinggi, namun dia tidak ingin sedikit pun lupa terhadap rahmat Allah. Ya Allah, tuangkan ke dalam hatiku rasa ingin selalu bersyukur kepadamu terhadap nikmat yang kau berikan kepadaku. Begitu juga pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya Muaz, jangan kau tinggalkan membaca doa zikir ini setelah selesai salatmu. Dalam suatu riwayat setelah salat subuh dan maghribmu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku. Berarti bersyukur itu berat, Pak. Ya Allah, tolong aku, ya Allah. Agar selalu ingat kepadamu. Wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Sebab ibadah ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah di akhirat kelak. Qala Ibnu Qayyim rahimallahu. Ibnu Qayyim menyatakan, tidak ada seorang pun yang beramal di permukaan bumi ini dengan suatu amalan kecuali dia akan ditanya tentang dua pertanyaan. Limaza ta'mal? Untuk apa anda beramal? Wa kaifa ta'mal? Bagaimana cara anda beramal? Coba bayangkan Bapak Ibu yang berbahagia. Sudah beramal ibadah, kita masih diminta pertanggungjawabannya oleh Allah kelak.
Coba bayangkan orang yang tidak mengisi hidupnya dengan amal soleh, bagaimana kira-kira? Limaza ta'mal, untuk apa Anda beramal? Allah sudah memaparkan dalam ayatnya surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tak pernah diperintahkan kecuali untuk beribadah, mengikhlaskan agama semata-mata untuk Allah. Din itu punya pengertian yang sangat banyak. Seluruh din harus dilakukan karena Allah. Wa kaifa ta'mal, bagaimana cara Anda beramal? Tentu saja menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika orang itu melakukan salat, Rasul berpesan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu memperhatikan saya melakukan salat. Seketika itu Rasulullah mempraktikkan salat di atas mimbar. Seketika dia ingin sujud, Rasulullah turun agar sahabat melihat bagaimana cara Rasulullah melakukan sujud sempurna itu. Setelah selesai, Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya melakukan salat. Di mana Rasulullah melakukannya? Bagaimana Rasulullah melakukannya? Berapa Rasulullah itu melakukannya? Dan apa yang dilakukannya? Memang benar-benar ada yang baik semuanya. Tapi ada Rasulullah itu, ada spesial waktunya dan caranya dan bacaannya. Walaupun semua orang memandang baik, artinya doanya baik. Seketika kita keluar dari kamar mandi atau setelah kita bersuci, kita dahulukan kaki kanan. Setelah itu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bukankah itu doa? Iya, doa. Bukankah itu berarti baik? Iya. Bukankah itu permintaan dunia akhiratnya kebajikan, terlepas dari siksaan neraka? Iya. Tapi tepatkah waktunya dan tempatnya membaca itu? Ini kan perlu ada tempat khususnya. Artinya baik, doa yang diambil dari Al-Quranul Karim. Tetapi ada tempat khusus bacaannya ini. Bacaannya ini tidak boleh diganti dengan apapun. Dan semua kita sudah mendengar, man amila amalan faslaysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang melakukan amal soleh, mengamalkan suatu amalan, tidak ada perintah kami untuk melakukan amal itu, fahuwa raddun. Raddun bimakna ghaira maqbulin, tidak diterima di sisi Allah. Na'udzubillah. Inilah yang dikatakan Ibnu Qayyim, kaifa ta'mal, bagaimana cara melakukan amal itu, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Pak, pada saat orang banyak mengingat Allah, dia akan bersyukur kepada Allah. Pada saat dia bersyukur kepada Allah, dia menuju amal yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Patutlah Rasul berpesan pada Muaz bin Jabal, sering kontinukan membaca doa ini. Sehingga alhamdulillah boleh katakan setiap malam kita menuntut ilmu. Tinggal lagi sekarang ini bagaimana usaha kita mengamalkan ajaran syariah itu.
Menuntut ilmu itu Pak memerlukan dana, biaya, waktu, tenaga, kesungguh-sungguhan. Tetapi untuk mengamalkan ilmu itu membutuhkan pengorbanan lebih daripada itu. Sehingga kita tidak menjadi pohon kayu rindang daunnya, tidak berbuah satupun. Banyak ilmunya, tapi tidak beramal dengan ilmu itu. Bukankah itulah yang kita baca sebahagian tafsir dari maghdubi alaihim waladdallin itu. Al-maghdubu alimun bighairi amalin. Maghdub ialah yang dimarahi Allah itu ialah orang yang berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Waladdallin amilun bighairi ilmin, rajin beribadat tetapi tidak berilmu sebagai dasar ibadahnya. Wa kaifa ta'mal, bagaimana cara Anda beramal? Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan melanjutkan kajian kita tentang adabul mufradnya kita. Yang disusun oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Kita kemarin sudah sampai kepada masalah silaturrahmi. Dan itu salah satu daripada karunia Allah Subhanahu wa taala yang langsung diberi oleh Allah sebagai namanya, yang berada di Arasy, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah belajar tauhid akidah Sabtu malam, bahwa Allah menyatakan dirinya di Arasy itu. Kalau Allah yang menyatakan dirinya di situ, sebab dibantah oleh seorang-orang, sama dia membantah Allah, sama dia membantah Al-Quranul Karim. Sehingga insya Allah kita tidak akan berani lagi mengatakan Allah itu di mana-mana. Sehingga nanti apa yang dikatakan Quran itu, itulah yang kita yakini. Sebab yang namanya persoalan iman, akidah, tauhid itu masalahnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu asal katanya waqafa, terhenti, dasarnya dari Quran dan Sunnah, tidak boleh yang lain. Pada saat orang sudah menganalogikan akidah itu, orang akan bisa saja sekehendak otaknya menafsirkan ayat-ayat Allah tentang sifat-sifat Allah itu. Kemudian pertanyaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah itu menyatakan dengan jelas. Rasulullah membimbing umatnya dengan tuntunan-tuntunan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita melihat Rasulullah itu mendidik dengan pasti dan benar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemarin yang sudah kita baca, hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Ini rawahu muttafaqun alaih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi." Siapa yang ingin dicurahkan rezekinya, wa yunsha'a lahu fi asari, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka hendaklah dia suka menghubungkan silaturrahmi. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Memanjangkan umur ini didiskusikan oleh para ulama. Dua pendapat panjang umur ini. Ada yang menyatakan panjang umur itu betul-betul bertambah umurnya.
Sebab memanjang memendekkan umur itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa siapapun menolak, tidak bisa siapapun yang menyuruh. Itulah yang kemarin kita baca zikir setelah salat itu, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Jangan sambung je dulu Pak. Dalam sunnah langsung je. Ilahi Allah, ilahi Rabbana subhanallah. Tak tahu dalam sunnah tu Pak. Tak pakai tatkan, tak pakai engkol, langsung je lah subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin fi kulli ni'mati Allahu akbar. Allah boso dalam sunnah ni. Tanyalah dulu ke ustaz-ustaz yang ahli. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin fi kulli ni'mati Allahu akbar. Belum kita temukan dalam sunnah. Langsung saja subhanallah. Habis subhanallah, alhamdulillah. Habis alhamdulillah, Allahu akbar. Habis Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lanjutkanlah akhirnya itu. Rasulullah itulah yang mengajarkan seperti itu. Barangkali banyak di sini bapak-bapak, saudara-saudaraku para ustaz yang dulu membaca Sublus Salam di Darun Nahdah. Cobalah ulang kembali dalam kitab itu. InsyaAllah ketemu itu. Dan itu ditulis dikarang oleh ulama yang diakui ilmunya itu. InsyaAllah. Yang kedua, ada yang mengatakan panjang umur di sini, keberkahan umurnya yang bertambah. Sekalipun dia tidak ada di dunia ini, jasa baiknya tetap tinggal, dinikmati orang banyak. Ilmunya dibaca, ditimba oleh orang banyak. Pernahkah kita bertemu dengan Imam Abu Hanifah? Tidak. Imam Malik? Tidak. Imam Syafi'i? Tidak. Ahmad bin Hanbal? Tidak. Tapi buku ilmu mereka tidak sedikit dijadikan rujukan oleh ulama-ulama sekarang ini di dunia. Namanya disebut-sebut. Doa orang kepadanya tidak sedikit. Umurnya tidak lama. Tapi cobalah tengok. Apalagi bertemu dengan sahabat Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah. Namun setiap detik nama Rasulullah dikumandangkan melalui azan setiap waktu. Dijadikan membangunkan orang untuk melakukan salat. Dicatat akhlak-akhlak mereka dalam kitab yang berlapis-lapis, berjilid-jilid. Umur mereka rata-rata 50 tahun sampai 60 tahun. Imam Syafi'i tidak panjang umurnya. Bayangkan itu. Tetapi ilmunya disalin orang, ditimba orang. Dijadikan orang referensi atau maraji'. Tidak ada kita bertemu dengan mereka. Sebaiknya itu yang kita lakukan Bapak Ibu yang berbahagia. Umur kita tidak akan terlalu lama lagi. Apa yang bisa kita jadikan untuk memperpanjang umur ini? Ada sawit 50 hektar, ben ke sekolah, pondok pesantren, ke masjid, ke dakwah Islam. Sehektar dilah. Sittatu asya yasilu ila maitati fi qabrihi. 6 yang akan sampai kepada mayat itu seketika dia tergolek dalam kuburnya. An-nahla ya'rusuhu.
pohon kurma yang dia tanam untuk kemaslahatan orang banyak, sumur yang dia gali sebagai tempat wuduknya orang bersuci, orang solat dari sana. An-nahru ajra, sungai yang dia alirkan, ada aliran-aliran air yang tersumbat, yang terhambat, dia muluskan perjalanan itu sehingga orang banyak dapat menikmati air untuk diminum, air untuk melihara ikan, ternak dan kebun serta sawah ladang. Al-mashab yarisuh, mashab, kitab-kitab yang bermanfaat, hadis-hadis yang sahih, buku-buku akidah yang dia wariskan ke perpustakaan sekolah-sekolah, yang tidak dibeli, bisa dibeli oleh anak-anak yang miskin. Apalagi akhir-akhir tahun, awal-awal tahun seperti ini, menyongsong awal tahun kita lagi, banyak sekarang anak-anak miskin yang lulus untuk melanjutkan perkuliahannya, terhambat mereka dalam perekonomian. Datang ke bank-bank tempat penyaluran wang kuliah itu, ni atas nama Ciano, untuk kuliahnya 1 tahun. Biarlah orang tidak tahu siapa dia. Jadi orang berilmu, orang ini nanti beramal soleh dia. Ini tidak sedikit itu. Awaladin salihin yad'aulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Sadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir. Au ilmin yunsafa'u bihi, ilmu yang betul-betul bermanfaat. Ada naat man'utnya di situ, ada kata sifatnya, ada keterangannya. Berarti mewariskan ilmu sihir tidaklah bermanfaat, tetapi berdosa. Ilmu-ilmu untuk menipu, ilmu-ilmu sukses untuk berjudi, semuanya itu adalah warisan buruk. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jenjang untuk itu semakin berkahnya umur itu, rezeki penuh berkah, jalin silaturahmi. Pasti banyak di antara merasakan hasil silaturahmi itu. Kita tidak punya apa-apa, Pak. Hanya silaturahmi yang erat saja dengan dia. Sesuatu tidak mampu kita mengurusnya sampai ke puncaknya. Bosiko, Pak. Tak tahu tu Pak Ramadan dan Pak. Kebetulan dan bekerja di situ, Pak. Besok tanya, Pak. Orang 2-3 hari itu mengurusnya, tak juga kunjung sampai ke meja yang dituju. Apalagi ada di antaranya dari meja ke meja itu banyak pula ongkosnya. Ada orang silaturahmi saja. Allahu Akbar. Orang-orang mukmin hijrah ke Habsyi. Apa yang membuat mereka aman di Habsyi itu? Mereka melakukan silaturahmi dengan Raja Najasyi itu. Memperkenankan Islam itu dengan sebaik-baiknya. Menceritakan siapa Muhammad itu. Menceritakan siapa yang masuk Islam itu. Menceritakan apa tujuan Islam itu. Padahal Raja Najasyi itu belum masuk Islam. Tetapi dia seorang ahli kitab. Rupanya dengan rasa hormat, dengan penuh kesetiaan, dia persilahkan umat Islam yang hijrah ke tanah. Aman, aman. Sekalipun orang-orang Nasrani di situ tidak merasa senang hati dan cemburu. Tapi indahnya silaturahmi umat itu ketika itu. Akhirnya Raja Najasyi itu masuk Islam. Dengan izin Allah, apa yang membuat mereka seperti itu? Silaturahmi. Bercerita dengan sebenar-benarnya. Apa yang terjadi. Jangan khawatir kamu. Dia bersumpah atas nama Allah. Saya berusaha melindungi kamu. Amanlah kamu di sini. Apa yang membuat merasa aman itu?
termasuk di antaranya silaturahmi itu. Orang Mekah tidak pernah bertemu dengan saudara-saudaranya yang ada di Madinah itu, yang selalu merindukan hijrahnya Rasulullah itu ke Madinah. Mayoritas para sahabat tidak kenal orang-orang Madinah itu. Tapi setelah mereka bertemu di Madinah itu, silaturahminya luar biasa. Sudah sering kita mendengarkan hadis ini. Mas'ud radhiyallahu anhu terkenal itu menceritakan sahabat yang datang ke Madinah itu tidak membawa apa-apa sebab dia dicegat oleh saudaranya di Mekah itu. Mau ke mana? Saya hijrah mengikuti Rasulullah ke Madinah. Kau orang Mekah, istrimu orang Mekah, hartamu kamu dapatkan di Mekah. Pilih dua alternatif. Kamu hijrah ke Madinah, berikutnya istrimu orang Mekah. Jangan dibawa, tinggalkan. Ada riwayatnya Rasulullah itu, sahabat itu belum punya istri. Hartamu di Mekah, tinggalkan. Silakan kau hijrah sebatang badan saja ke sana. Dengan penuh keyakinan orang Madinah itu insya-Allah orang yang baik-baik. Silaturahmi berjalan di Madinah itu. Berebut-rebut orang Madinah itu mencarikan pekerjaan orang-orang Mekah itu yang masih terlantar. Ada namanya Ahlus Suffah yang masih tidur di pinggir-pinggir masjid, di bangunan-bangunan yang ada ketika itu. Mereka tidak punya apa-apa. Jumlah mereka cukup banyak. Rupanya mereka tidak dibiarkan terlantar oleh kaum muslimin. Silaturahmi mereka berjalan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, Rasulullah tetap memperkenankan mensilaturahmikan orang Mekah dan Madinah. Akhirnya tidak ada satu pun yang terlantar di sana. Rasulullah menjelang mereka dapat pekerjaan rutin, di rumah kami makan 10 orang. Di rumah saya 15 orang ya Rasulullah. Di rumah saya 20 orang ya Rasulullah. Semua ahlu sufa itu tidak ada yang terlantar makannya dan minumnya. Besok dihubungi dia. Mas'ud radhiyallahu anhu itu. Kau sudah beristri? Belum lagi. Saya punya 4 istri. Pilihlah salah satu di antara yang kau inginkan. Kalau sudah kau inginkan, insya-Allah saya ceraikan, nikahi olehmu. Tinggi kualitas silaturahmi dia, Pak. Tetapi orang yang berbudi, Pak, orang berakhlak, dia ingat. Tidak mungkin saudara saya yang selunak ini perasaannya. Terima kasih saudaraku, begitu tingginya pertolonganmu. Cuma satu yang saya harapkan, di mana pasar Madinah di sini? Tunjukkan kepada saya. Disitulah beliau mengelola pasar. Akhirnya selama 2 minggu dia mengelola pasar Madinah itu, dia menikah, melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah menikah. Terbuka rezeki sahabat di sana karena silaturahmi yang erat ini. Oleh karena itu jangan dirusak silaturahmi ini. Merusak silaturahmi ini banyak bapak ibu yang berbahagia. Ada kalanya merusak silaturahmi itu, ada kalanya dengan pemberian. Tidak semua pemberian ini rupanya yang menjalin silaturahmi. Ada yang merusak. Tapi pemberian seperti apa? Di dalam surat Al-Baqarah, tafsir tentang sedekah itu dikisahkan juga bapak-bapak para ustaz mungkin terbayang kalau dia sering membaca tafsir Mukatsir itu pasti terbayang olehnya. Seketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memasak sebangsa binatang dog. Dog itu bentuknya seperti biawak tapi kecil tubuhnya. Dia hanya bersarang dalam padang pasir dan dia tidak bisa hidup dalam air.
Dia awak buaya darat itu kan bisa hidup di raya, di darat bisa saja daya. Dia hidup di sampah saja saja. Ada sebagian sahabat yang suka sambal ini. Akhirnya Rasulullah dihidangkan makanan ini. Dan sahabat-sahabat lain mengepung makanan ini. Rupanya banyak sahabat itu yang tidak suka sambal bab ini. Apa kata sahabat lain? Laula nut'ilmul masakin. Banyak lah bio makanan kau ha. Apa solah mulawa onten kau musikin. Nya sahabat lain jago. Langsung keluar dari bibir Rasulullah. Sampai hatikah kamu? Kamu sendiri tidak suka makanan ini. Ini pula yang kamu berikan kepada orang-orang miskin. Tidak rusak nanti perasaan mereka. Setelah kamu tidak ingin makannya, baru kamu kasih kepada mereka. Tidak teriris nanti perasaan mereka. Bola sambal goha. Tidak ni aja faji godoh. Jangan dirusaki perasaan orang. Bola makan negara balik. Tidak ni anak-anak godoh. Pada basi je, bola balik. Jangan. Berikanlah yang baik-baik itu agar silaturahmi kita tidak rusak. Ada pemberian itu yang merusak, pemberian yang tidak disukai oleh seseorang. Itu yang dikasih sama dia. Jangan, kata Rasulullah, sampai hatimu memberikan kepada orang yang tidak berpunya, kamu sendiri tidak suka ini. Setelah kamu tidak suka, baru kamu kasih. Jangan. Bapak, Ibu yang berbahagia. Kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, dulluni, tunjukkan kepada saya sesuatu yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Rasulullah menjawab, Anda beriman kepada Allah. U'budullaha wahdah. Beribadahlah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu sekutukan Allah itu dengan apapun. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Hendaklah kamu tunaikan salat. Wa aqimus salata. Dirikanlah salat. Salat yang seperti apa? Dijelaskan oleh para ulama hadis ini. Bisyurutiha. Dengan semua syarat-syaratnya. Wa arkaniha. Semua rukun-rukunnya. Wa khusyu'iha. Dengan semua kehusukannya. Ini adalah Rasulullah yang menyuruh seperti ini. Solat di sini maksudnya betul-betul solat yang terurus. Dan tidak menyerupai binatang yang dilarang oleh Rasulullah menyerupainya dalam salat itu. Janganlah kamu serupai 3 binatang dalam salatmu. Yang pertama, janganlah kamu menyerupai anjing dalam sujudmu. Dia sembunyikan mukanya di antara kedua tangannya. Cobalah kita tengok anjing yang sedang tidur seperti apa. Janganlah kamu serupai serigala di tengah-tengah mangsanya. Liar matanya kiri kanan ke atas. Lakukanlah salat itu dengan tidak melirik kanan dan kiri. Allah akan tetap bersama orang yang salat itu. Diperhatikan oleh Allah. Orang yang melirik kanan dan kiri, Allah akan lari dari salatnya itu. Kemudian jauhilah kamu menyerupai gagak. Bukankah kita ingat Bapak Ibu yang berbahagia dalam surah Al-Maidah itu? Seketika anak Adam 2 orang Khabil dan si Khabil itu membunuh saudaranya. Karena gejolak nafsunya. Dia bunuh adik kandungnya. Setelah adiknya menggelepar, mati, tercabut nyawanya, dia menyesal luar biasa kata Quran. Risau hatinya, kemana saya bawa adik saya ini?
Allah perlihatkan kepadanya 2 ekor gagak yang saling berkelahi. 1 ekor di antara gagak itu mati. Dia gali bulu pasir itu dengan sekuatnya. Dia gali dengan itu paruhnya. Luar biasa cepatnya. Itulah bentuk orang gerakan solatnya seperti gagak. Mantui muka dilapiak solat pak. Tak bisa menlamu ketek dia. Kadang-kadang bapak peci bahasa Andiang tu, sudut peci dia sampai ke tempat sujudnya. Mana sujudnya itu? Sujudlah kamu di atas 7 tulang kata Rasul. Dahimu sampai ke tempat sujud. Kedua tanganmu betul-betul diletakkan dengan sempurna. Renggangkan sikunya. Kecuali salat jamaah. Jangan sampai dicucuk lutut kawan dia. Elok je lah. Kedua lutut. Dan kedua tumit. 2, 2, 2, 1. Kan 7. Seketika orang itu tidak memanjangkan sulbi punggungnya sujud, maka dahi ini tidak akan sempurna sampai ke tempat sujud itu. Kalau bungkuk sujud apa? Itu tidak akan sampai sempurna dulu. Hilang anggota sujudnya 1. Apalagi cepat itu. Baru sampai dahinya ketika diangkat lagi. Baru sampai ke atas sujud lagi. Inilah gambaran gagak yang sedang mencari makan itu. Ya, memang kan mangsanya itu. Dirikanlah salat itu dengan segala syaratnya penuhi. Dengan segala rukunnya penuhi. Dengan segala khusyuknya penuhi. Wa awqatiha, dan waktunya dijaga. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim. Wailunlah buat orang yang melakukan salat, yang salatnya sahun. Silakan bapak-bapak ulang lagi tengok tafsir itu. Yata'akharuna 'anil waqtiha. Mereka selalu mengundur-ngundurkan waktu salat itu. Sampai-sampai habis zuhurnya baru salat zuhur. Habis asarnya baru salat asar. Habis waktu maghribnya baru maghrib. Mandang ke matuai ada joket-loket laulenya. Ket-loket laulin tahu dia tak? Mandang ke mana ada ket-loket asar le. Ket-loket asar dicair. Bukankah salat yang paling baik salat di waktu yang dicintai Allah? Ni. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Tunaikan zakatmu. Az-zakatu isnatan. Zakat itu secara umum terbagi 2. Yang pertama zakatun nafsi. Zakat itu artinya membersihkan secara bahasa. Zakat nafsi itu adalah membersihkan diri kita dari dosa dan noda. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah orang yang menzakatkan dirinya, bersihkan dirinya dari noda-noda syirik, kufur, bid'ah, takhayyul, khurafat. Sehingga dia bersih. Yang kedua zakatul mal, zakatnya harta. Di sana ada hak orang miskin. Di sana ada hak orang fakir. Di sana ada hak orang yang dililit hutang. Ada hak fi sabilillah. Di sana ada hak orang yang betul-betul mengelola zakat itu. Namanya amil. Seperti apa gambaran tugas amil itu? Tidak nunggu di kantor saja. Dia datang kepada para petani yang berhasil banyak. Dia tanyakan pendapatannya.
Sudah berapa kilo gabah yang Bapak Ibu dapatkan? Begitu Pak, Bapak sudah wajib untuk zakat ya. Sebanyak itu zakatnya Pak. Apakah sawah Bapak ini aliran irigasi yang tidak dibiayai oleh Bapak sendiri? Atau hujan dari langit? Atau dibiayai ini? Tidak dibiayai, kebetulan saya di bawah gunung yang subur. Zakat Bapak ini 10% Pak. Dia yang membimbing para petani itu, menjenguk petani itu, mendata petani-petani yang kaya itu. Datang dia ke toko-toko, ke ruko-ruko. Banyak orang itu tidak tahu persoalan zakat. Berapa zakatnya, berapa utang piutang dia terima. Dia bimbing oleh amil itu, orang-orang pedagang itu. Pak, berapa utang Bapak? Sekian. Piutangnya Bapak terima yang akan insyaAllah dia terima, sekian. Barang Bapak berapa? Sekian. Jual beli Bapak berapa? 1 tahun ini, sekian. Bapak sudah wajib zakat Pak. Bapak persentase Bapak seperti ini. Terakhir ini, apa lagi Rasulullah yang bisa masukkan saya ke dalam surga? Silaturrahmi. Disejajarkan oleh Rasul ibadat yang tidak syirik, salat yang benar, zakat yang jujur dengan silaturahmi. Syarat orang itu untuk masuk surga. InsyaAllah bisa dibaca itu dalam Adabul Mufrad, kitab Sahih Bukhari. Bapak, Ibu, jemaah yang berbahagia, waktu salat Isya sudah ya datang waktunya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.